Entah bagaimana, Alexander Lukashenko menjadi semakin gila. Boneka Belarus milik Putin sudah mulai mengoceh tentang mobilisasi pasukannya dan bersiap untuk perang. Tapi sekarang, senjata nuklir ikut terlibat. Lukashenko dan Putin berkolaborasi membawa sesuatu yang berbahaya ke halaman belakang NATO. Ini Rusia, ini Belarus, ini senjata nuklir. Apa yang bisa salah? Ternyata banyak hal, tapi kita bahas dulu latihan militernya. Pada 18 Mei, Politico dan sejumlah media lain melaporkan Rusia dan Belarus memulai latihan bersama untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Latihan ini terasa seperti muncul begitu saja, karena tidak ada satupun dari kedua negara yang melaporkan sedang mempersiapkan hal seperti ini dalam beberapa minggu dan bulan sebelumnya. Suatu hari tidak ada rencana apapun. Keesokan harinya, Belarus bekerja sama dengan Rusia untuk melatih pasukannya tentang cara meluncurkan senjata nuklir ke musuh yang tidak disebutkan. Latihan ini bukan hanya sekali. Kementerian Pertahanan Belarus menyatakan latihan yang dimulai 18 Mei ini akan berlangsung beberapa minggu dan skalanya bisa meningkat. Dalam pernyataan resmi, kementerian masih samar soal tindakan yang akan diambil. Hanya menyatakan fokus utama kegiatan ini adalah menguji kesiapan melaksanakan misi tempur dari lokasi yang belum dipersiapkan di seluruh Belarus. Fokus utamanya adalah berlatih penyamaran, pergerakan jarak jauh, serta melakukan perhitungan untuk penggunaan kekuatan dan sumber daya. Namun, Belarus tak bisa menipu siapapun dengan pernyataan umum seperti ini. Mereka sedang berlatih meluncurkan nuklir taktis. Hal ini menjadi perhatian besar bukan hanya bagi negara tetangganya Ukraina, tapi juga sejumlah negara di bawah naungan NATO. Sky News melaporkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, Belarus akan menggelar latihan serupa di beberapa wilayah dengan 3 tujuan utama. Menguji kesiapan militer untuk pergerakan senjata nuklir, menguji persiapan mereka untuk penggunaan, dan mungkin yang paling mengkhawatirkan, menguji metode yang digunakan untuk memastikan kerahasiaan dalam penyebaran senjata nuklir jika Belarus memutuskan untuk beralih dari latihan ke serangan penuh. Latihan ini akan memberi Belarus dan Rusia gambaran lebih baik tentang efektivitas pemindahan senjata nuklir taktis jarak jauh di Belarus, serta jumlah tentara dan peralatan yang diperlukan. Belarus telah mengerahkan banyak pasukan untuk tahap awal latihan itu. Menurut Sky, 1.500 tentara ambil bagian dan akan memakai sekitar 200 unit peralatan termasuk pesawat. Satu hal yang sedikit melegakan dari semua ini adalah bahwa Rusia saat ini masih memegang kendali penuh atas stok senjata nuklir yang sedang dikumpulkan di Belarus. Namun bahayanya adalah latihan seperti ini bisa memungkinkan Belarus untuk beroperasi secara mandiri, setidaknya pada tahap persiapan untuk melakukan serangan di masa depan. Sekarang sudah resmi, Lukashenko benar-benar kehilangan akal sehat. Dulu sebagai kaki tangan Putin, diktator Belarus itu pernah mengklaim memperhatikan kepentingan rakyatnya. Meski berbohong, dia tetap bisa mengklaim hal itu. Tapi sekarang Lukashenko pada dasarnya telah menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Putin, membiarkan negaranya berubah menjadi negara boneka sepenuhnya secara militer, sekaligus menjadi tempat peluncuran senjata nuklir. Tapi kenapa sekarang? Apa yang membuat Rusia dan Belarus kembali mengacungkan ancaman nuklir dengan cara yang belum pernah benar-benar kita lihat sebelumnya? Jawabannya mungkin pada tindakan Ukraina yang membuat Putin sangat takut. Latihan bersama ini tampaknya disiapkan dengan cepat setelah Ukraina meluncurkan serangan drone terbesar ke Moskow dan sekitarnya. Rusia mengklaim ada 3 korban sipil dalam serangan itu. Bagi Ukraina, ini soal menunjukkan kekuatan udara dan menghancurkan sebanyak mungkin infrastruktur militer di Moskow dan sekitarnya. Pada akhir-akhir pekan serangan itu, Ukraina telah meluncurkan sekitar 1.300 drone menembus pertahanan udara Rusia di sekitar Moskow beberapa kali. Di antara fasilitas yang rusak adalah pabrik-pabrik yang bertanggung jawab memproduksi elektronik dan mikrochip yang digunakan dalam rudal Rusia, kilang minyak Moskow, dan depo minyak di Solzhenitsyn-Nogorsk. Ukraina meluncurkan sejumlah drone saat serangan itu. Drone-drone tersebut termasuk drone FP-1 buatan Firepoint yang sudah cukup dikenal, serta RS-1 Bars, yaitu drone bermesin jet yang dirancang untuk menyerang target ratusan kilometer jauhnya. The Guardian juga melaporkan Ukraina memakai drone baru yang belum pernah dipublikasikan, yaitu Bars SM Gladiator. Drone itu menandakan hal yang ditakuti Putin. Ukraina makin kuat dalam serangan jarak jauh di perang ini. Ketika Moskow terbakar, Putin dan kroni-kroninya pasti sadar tak ada lagi tempat benar-benar aman di Rusia. Ukraina kini terlalu kuat. Senjata jarak jauh ini tak hanya menjangkau Moskow, tapi juga mampu menembus pertahanan udara padat Rusia di wilayah itu. Putin, ini berarti Ukraina bukan lagi negara yang bisa dia kekang.
Latihan gabungan di Belarus dimulai segera setelah serangan-serangan ini. Putin memakai Lukashenko untuk memberi sinyal ke Ukraina bahwa dia siap meningkatkan eskalasi. Namun, ini tetap ancaman. Lagi pula, Rusia bukan baru sekarang menggertak dengan senjata nuklir. Ancaman kehancuran nuklir telah mewarnai invasi Rusia ke Ukraina, meski lebih dianggap sebagai taktik intimidasi daripada ancaman nyata. Pandangan itu terbukti selama lebih dari 40 tahun pertempuran dan tidak ada nuklir taktis yang digunakan. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Rusia tampaknya sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan bahwa mereka akan meluncurkan senjata nuklir di masa depan. Pada November 2024, Kremlin mengumumkan Putin menandatangani dekret baru yang mengubah kebijakan resmi Rusia soal penggunaan senjata nuklir. Beberapa perubahan dilakukan melalui dekret ini, dengan yang paling penting adalah bahwa Rusia dapat menerapkan kebijakan penggunaan nuklir terlebih dahulu jika mereka merasa penggunaan senjata konvensional mengancam kedaulatan atau integritas teritorial Rusia. Rusia dapat menggunakan setiap serangan yang telah dilancarkan Ukraina ke wilayahnya sejauh ini untuk membenarkan serangan nuklir berdasarkan kebijakan nuklir yang telah disesuaikan ini. Apakah serangan di Moskow cukup besar untuk membuat Rusia mempertimbangkan penggunaan nuklir terlebih dahulu? Semoga tidak. Latihan bersama di Belarus kemungkinan dimaksudkan sebagai ancaman tambahan atas serangan Ukraina ke Moskow, meski kini dilakukan lebih dekat ke Ukraina. Atau bisa jadi lebih dari itu. Latihan terbaru ini lebih mengkhawatirkan dibanding ancaman nuklir standar yang biasa disampaikan Putin. Presiden berbahaya tercipta. Presiden boneka memberi lebih banyak kendali ke dalang di baliknya. Dan kenyataannya, semua ini sudah lama dipersiapkan, dan hal ini bisa menjadi bencana bukan hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi NATO. Faktor-faktor ini mengubah segalanya. Dan omong-omong, ini adalah The Military Show. Kami memberikan gambaran lengkap, bukan hanya berita utama. Tekan subscribe agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. Mari kita bahas peran Belarus dalam hal ini. Latihan bersama ini jadi sorotan bukan hanya karena tiba-tiba, tapi juga karena durasinya lebih lama dari biasanya. Namun, izin Belarus untuk latihan ini seharusnya tidak mengejutkan. Putin menyuruh Lukashenko melompat, dan si antek itu cuma bertanya, setinggi apa? Faktanya, Rusia telah lama mempersiapkan hal ini. Kita melihatnya saat Putin memindahkan beberapa rudal hipersonik Oreshnik ke Belarus pada akhir 2025. Rusia terbuka soal penempatan ini. Rekaman Kementerian Pertahanan Rusia 30 Desember menunjukkan sistem rudal bergerak Oreshnik di hutan Belarus menjadi ancaman bagi Ukraina dan NATO. Pesannya jelas, Rusia memindahkan rudal berkemampuan nuklir yang menurut Ukraina bisa melaju hingga Mach 11. Langkah ini hanyalah salah satu dari banyak tindakan yang menunjukkan bagaimana Belarus telah mengizinkan Rusia menggunakannya untuk serangan terhadap Ukraina. Atlantic Council menyoroti bahwa Belarus menjadi tempat persiapan bagi puluhan ribu tentara Rusia untuk invasi awal ke Ukraina. Selain masalah nuklir, Belarus juga dituduh menampung peralatan yang memungkinkan drone jarak jauh Rusia menyerang target mereka. Rusia diyakini telah membangun gudang amunisi di wilayah Lukashenko sebagai persiapan yang menunjukkan Rusia mungkin akan menggunakan Belarus baik untuk invasi darat lagi atau serangan lebih berbahaya di masa depan. Selama lebih dari 4 tahun, Belarus menjadi pendukung utama invasi Putin ke Ukraina. Senjata nuklir yang ada di wilayahnya semakin memperkuat dukungan ini dan hanya bisa dianggap sebagai semacam hadiah yang diberikan kepada Lukashenko karena telah menjadi kaki tangan yang begitu setia. Ancaman nuklir Rusia yang disalurkan melalui Belarus juga sudah dipersiapkan jauh lebih lama daripada yang ditunjukkan oleh latihan militer terbaru ini. Pada bulan Mei 2023, Rusia menandatangani kesepakatan dengan Belarus yang meresmikan penempatan senjata nuklir taktis di wilayah Belarus. Rusia mengklaim bahwa langkah tersebut diambil karena meningkatnya ketegangan dengan Barat, dan hal ini terjadi setelah pengumuman bahwa kesepakatan itu akan diresmikan yang disampaikan oleh Putin pada bulan Maret sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi senjata nuklir untuk mulai masuk ke Belarus. Pengiriman pertama berlangsung Juni 2023 menurut konfirmasi Lukashenko. Lukashenko tampak antusias menjadi tuan rumah senjata nuklir dan membual bahwa hulu ledak yang diterima Belarus 3 kali lebih kuat dari bom Amerika di Nagasaki dan Hiroshima tahun 1945. Relatif kecil dalam skala besar kekuatan nuklir di abad ke-21, tetapi lebih dari cukup untuk menyebabkan kehancuran di Ukraina atau wilayah NATO. Itulah intinya pada 2023, Rusia mengirim pesan lewat Belarus, dengan Lukashenko mengizinkan negaranya jadi basis operasi.
Awalnya, itu melibatkan peran sebagai jalur bagi Rusia untuk mengirim pasukan dalam apa yang seharusnya menjadi invasi kilat ke Ukraina. Namun, saat Ukraina tidak runtuh seperti harapan Putin, Belarus mundur dari peran sebagai jalur langsung tentara Rusia ke Ukraina. Kemungkinan karena takut serangan balasan Ukraina. Ketakutan yang sama kemungkinan besar yang mendorong Lukashenko melewati batas sampai pada titik di mana dia sekarang mengizinkan Rusia menggunakan negaranya sebagai proksi nuklir. Kini, latihan nuklir bersama sedang berlangsung. Lukashenko mengirim pesan, "Ganggu kami, Paman Putin bisa izinkan kami pakai senjata nuklir." Disitulah semuanya bisa berakhir sangat buruk. Meski ancaman nuklir Rusia sejauh ini memang mengkhawatirkan, selalu ada anggapan bahwa Putin tidak benar-benar serius karena ia tahu peluncuran senjata nuklir akan memicu respons menghancurkan dari NATO dan negara-negara anggotanya yang punya senjata nuklir. Sekarang sebuah preseden sedang tercipta. Senjata nuklir Rusia sedang diberikan ke negara boneka yang bisa bertindak atas nama Putin atau sendiri, sehingga Rusia punya alasan menyangkal keterlibatan jika ada serangan dari Belarus. Kami hanya memberikan senjata nuklir. Putin dan kroninya bisa berdalih. Kami tak tahu Lukashenko segila itu sampai mau menggunakannya. Presiden Belarus dimanipulasi Kremlin agar menyerahkan lebih banyak kendali kepada Putin. Sebelum membahas hal itu, mari kita bahas masalah presiden terlebih dahulu. Penempatan senjata nuklir di negara lain bukan hanya terjadi antara Rusia dan Belarus. Amerika Serikat juga melakukan ini, meski dengan negara yang kepemimpinannya lebih stabil dari Belarus. Menurut International Campaign to Abolish Nuclear Weapons atau ICAN, Amerika Serikat telah menempatkan senjata nuklir di 5 negara lain, termasuk Italia, Belgia, Jerman, Turki, dan Belanda. Hal ini tidak pernah luput dari perhatian Putin bahwa semua negara tersebut berada dalam jangkauan untuk menyerang Rusia. Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka memiliki kendali operasional penuh atas senjata-senjata ini, yang berarti senjata tersebut tidak akan diluncurkan kecuali atas perintah Amerika Serikat. Artinya, sudah ada preseden untuk tindakan Rusia dan Belarus sekarang. Putin dan Lukashenko mungkin memakai argumen ini. Jika Amerika Serikat bisa, mengapa Rusia tidak? Bedanya, menurut Ukraina, Amerika Serikat tak menaruh nuklir di negara yang dipimpin otoriter gila, sedangkan Rusia melakukannya. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan, dengan mengubah Belarus menjadi pangkalan nuklir di dekat perbatasan NATO, Kremlin secara de facto melegitimasi proliferasi senjata nuklir di seluruh dunia dan menciptakan preseden berbahaya bagi rezim otoriter lainnya. Tindakan seperti itu harus mendapat kecaman tegas dan tanpa kompromi dari semua negara yang menghormati rezim non-proliferasi nuklir. Kementerian itu menyerukan sanksi tambahan pada Rusia dan Belarus, serta peningkatan dukungan besar untuk Ukraina setelah pengumuman latihan nuklir bersama. Garis merah telah dilampaui, kata Ukraina, dan diperlukan sebuah respons untuk memastikan bahwa Rusia tahu apapun yang direncanakan untuk dilakukan melalui Belarus akan mendapatkan respons yang sesuai. Pertanyaannya sekarang, bagaimana respons NATO terhadap semua ini? Jawabannya seharusnya adalah memberikan apa yang diminta Ukraina. Mengapa? Karena situasi di Belarus kini sama berbahayanya bagi NATO dan Ukraina. Sky menyoroti bahwa skala dan cakupan latihan bersama Rusia Belarus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Rusia telah memodernisasi infrastruktur dan mengirim amunisi ke pangkalan di Ozepovichi, Belarus selama beberapa waktu. Setahun atau 2 tahun lalu, hal itu masuk akal. Mayoritas latihan militer Belarus dilakukan di pusat negara, lokasi pangkalan tersebut. Sekarang ada perubahan. Latihan militer di Belarus lebih sering di barat laut, lebih dekat ke perbatasan 2 negara NATO, sehingga membuat aliansi pertahanan kolektif itu tidak nyaman. Kedua negara itu adalah Polandia dan Lituania. Dan mereka akan mengawasi apa yang dilakukan Rusia dan Belarus selama latihan nuklir bersama mereka dengan tingkat kecurigaan yang sangat tinggi. NATO telah meningkatkan pengawasan di perbatasan kedua negara itu serta di Latvia, dan Lituania telah menempatkan sebagian pasukannya dalam siaga tinggi. Jelas, NATO khawatir. Pejabat NATO dan Uni Eropa mengecam keputusan Putin menempatkan senjata nuklir di Belarus. Kecaman itu sudah datang deras pada tahun 2023 ketika Kepala Diplomat Uni Eropa Josep Borrell menyebut apa yang dilakukan Rusia sebagai eskalasi yang tidak bertanggung jawab dan ancaman bagi keamanan Eropa. Kekhawatiran serupa muncul selama latihan bersama, tapi Belarus tetap cuek. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut situasi di Belarus sebagai ancaman besar. Corong Putin, Dmitry Peskov, menyebut pernyataan itu hanya upaya memanaskan ketegangan. Benar, latihan senjata nuklir taktis Rusia dan Belarus yang mengancam Ukraina dan NATO adalah taktik deeskalasi.
Semua ini membawa kita kembali ke pria yang menjadi pusat dari semua ini, bukan Putin, tapi Lukashenko, antek Putin. Menurut New Sky, Lukashenko sangat mendukung latihan nuklir yang sedang berlangsung di negaranya. Lebih banyak latihan direncanakan untuk bulan Juni, kata media tersebut. Dan tampaknya latihan-latihan itu akan ditingkatkan untuk melibatkan lebih banyak pesawat dan melakukan peluncuran tiruan. Belarus terus mengatakan bahwa semua latihan ini bersifat defensif, tetapi sulit untuk menganggap klaim seperti itu dengan serius. Belarus tidak diserang dan berada di pihak agresor dalam perang di Ukraina. Lukashenko maksudkan bahwa Putin telah memberitahunya semua ini perlu, dan itu yang membuat diktator Belarus sangat berbahaya. Apapun sisa keberanian yang mungkin pernah dimilikinya, tampaknya telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah keinginan gila untuk mempertahankan kekuasaan yang semakin lama semakin berada di tangan Putin. Ada beberapa orang yang percaya bahwa Lukashenko akan melakukan segala cara untuk menghindari perang. Ahli strategi politik Taras Zaharotny mengatakan kepada RBC Ukraine bahwa Lukashenko adalah bandit dan diktator, tapi bukan bodoh, karena dia tahu memulai perang, nuklir atau lainnya dengan Ukraina akan menghancurkan ekonomi negaranya dan melemahkan kekuasaannya. Zaharotny menyebut yang kita lihat dari Lukashenko sekarang hanyalah tiruan persiapan perang. Itu mungkin saja benar. Namun, pengaruh Rusia di Belarus memang nyata. Perlahan, Putin berhasil membuat Lukashenko mengikuti semua permintaannya. Hal ini terlihat saat invasi awal ke Ukraina. Kita melihatnya lagi ketika Rusia menyamarkan kesepakatan nuklirnya seolah-olah menguntungkan Belarus. Padahal kenyataannya, hal itu membuat Belarus menjadi target sambil memungkinkan Rusia untuk menunjukkan lebih banyak kekuatan. Kita melihatnya lagi di latihan nuklir bersama. Latihan ini bukan karena keinginan Lukashenko. Putin marah atas keberhasilan Ukraina di Moskow dan memakai Belarus untuk mengirim pesan. Itulah sebabnya Lukashenko sangat berbahaya bagi Ukraina saat ini. Dalam urusan geopolitik atau perang, ia tak punya kuasa. Semua keputusan diambil Putin. Lukashenko hanya menjalankan perintah. Dan hal yang gila dari semua ini adalah Lukashenko tahu bahwa latihan bersama yang sedang berlangsung sekarang dirancang untuk memastikan bahwa Belarus akan menjadi basis peluncuran senjata nuklir jika sewaktu-waktu Putin memutuskan itu diperlukan. Namun, dia tetap membiarkan latihan itu berjalan. Satu bagian lagi dari Belarus jatuh ke tangan Putin, sementara Lukashenko hanya bisa berpura-pura itu idenya. Lukashenko memang boneka, tapi cukup mengkhawatirkan. Dan itu bukan hanya karena latihan nuklir yang sedang berlangsung di wilayahnya saat ini. Retorika mengkhawatirkan muncul dari Belarus menandakan negara itu bersiap perang. Dari Kiev hingga Celasavolki, bahaya cepat meningkat. Ada 3 skenario berbahaya yang dapat mengubah perang Ukraina, dan Anda bisa mengetahuinya di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show agar Anda bisa terus mengikuti liputan kami tentang perkembangan terbaru dalam perang Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.